Pemirsa, Richard Lee dipulangkan usai ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus ilegal akses dan penghilangan barang bukti. Dokter sekaligus influencer Richard Lee ditangkap di rumahnya di Komplek Investama, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu kemarin. Dirinya ditangkap karena diduga melanggar Undang-Undang ITE karena melakukan akses ilegal ke akun Instagram pribadinya yang tengah disita polisi. Akun Instagramnya disita sebagai barang bukti kasus dugaan pencemaran nama baik. Namun, Polda Metro Jaya batal menahan Richard Lee karena bersikap kooperatif dan memberikan keterangan dengan benar. Dasar ini, maka tidak ditahan. Tentu juga kasus ini menjadi perhatian publik. Tentu Pak Kapolri juga pantau kan? Apa yang masalah dengan klien saya? Sehingga tidak perlu ditahan. Presiden saja boleh memberikan yang namanya hak-hak istimewanya untuk membebaskan seseorang. Apa masalahnya dengan klien saya? Kemarin kita mendatangi saudara RL, ya, penyidik mendatangi lengkap dengan surat perintah yang beredar di luar yang sempat acut di media sosial termasuk istrinya yang bersangkutan, ya, tentang adanya penangkapan, upaya penangkapan secara paksa. Ini tidak kita lakukan sesuai dengan SOP. Ketentuannya kami penyidik mendatangi, memberikan surat perintah, kemudian membacakan apa yang menjadi hak-hak daripada yang bersangkutan. Tetapi memang pada saat itu yang bersangkutan tidak mau untuk ikut dengan penyidik, sehingga dilakukan upaya paksa sesuai dengan aturan prosedur yang ada. Penangkapan Richard Lee menghebohkan jagat media sosial. Banyak warganet yang meminta influencer tersebut dibebaskan. Tim Liputan 9 News melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang menjerat Richard Lee, YouTuber sekaligus dokter kecantikan yang sempat ditangkap di kediamannya Palembang, Sumatera Selatan, kita sudah terhubung dengan Rasman Arif Nasution, pengacara Richard Lee. Selamat siang, Bang Rasman. Selamat siang. Baik, Bang Rasman, saat ini Dr. Richard Lee sudah sebagai tersangka tapi dibebaskan. Ini apakah dikenakan wajib lapor, Bang Rasman? Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, klien saya alhamdulillah sudah mempunyai, kan dia memiliki hak untuk mengajukan penangguhan penahanan. Dan alhamdulillah itu sudah direspon, dan saya terima kasih kepada Pak Kapolri, kepada Kapolda Metro, Dirkrimsus, Wadir, dan Kasubdit. Kemudian terhadap kaitan dengan wajib lapor itu sudah kita bicarakan, dan artinya ada jaminan dari pihak keluarga bahwa saudara Richard Lee tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, dan ya sesuai dengan SOP juga beliau tentu akan senantiasa memberitahu dia sedang berada di mana, sehingga polisi bisa pantau dimanapun dia berada. Meskipun kasus ini saya anggap ya kasus baru yang perlu dibicarakan nanti di pengadilan dengan mendatangkan ahli-ahli telematika, IT, bahasa, gestur, dan lain-lain. Begitu. Nah, pantauan posisi ini nanti teknisnya di lapangan seperti apa, Bang? Apakah memang setiap hari harus menyerahkan laporan kepada pihak kepolisian untuk mengetahui persis lokasi Richard Lee, atau sama seperti mungkin tahanan kota, tidak boleh keluar kota? Tahanan itu kan ada bermacam-macam ya. Ada tahanan rumah, ada tahanan kota sesuai dengan wilayahnya. Ada tahanan tidak boleh bepergian ke luar negeri. Nah, klien saya dia tahanan yang tidak boleh bepergian ke luar negeri, dan tahanan saya ini minimal sekali seminggu melaporkan atau wajib lapor kepada penyidik, sehingga bisa diketahui di mana dia berada. Seperti itu. Baik, Bang Rasman, kami ingin konfirmasi untuk kasusnya yang menjerat Dr. Richard Lee ini adalah percobaan penghilangan barang bukti. Benarkah, Bang Rasman? Begini,
inilah yang sekarang saya katakan kasus ini menjadi menarik dan baru. Kenapa? Karena kalau di dalam KUHP itu diatur ya, misalnya ada terjadi kecelakaan atau tabrak maut, mobil hancur, ada bahkan yang meninggal dunia, lalu disita oleh polisi sebagai barang bukti dan akan diajukan ke jaksa dan pengadilan. Pertanyaan saya, kalau mobil itu yang sudah disita, boleh nggak dipinjam pakai? Jawabannya boleh dan sering terjadi. Nah, lalu kemudian ada satu rumah yang sudah di polis lain disita oleh penegak hukum, termasuk jaksa, polisi, atau mungkin KPK. Apakah boleh dimasuki? Tentu jawabannya tidak boleh, kecuali izin dari yang menyita atau pengadilan. Nah, maka itu berada pada situasi dunia nyata, dunia fisik yang terlihat oleh indera. Tapi terhadap ini namanya terjadi putusan untuk menyita oleh penyidik terkait dengan IT yang itu berada di dunia maya, di dunia yang tidak terlihat oleh mata. Nah, Dr. Oki ini, Dr. Richard ini, yang disita itu adalah Instagramnya. Di luar itu tidak, WhatsApp tidak, Facebook tidak, Twitter tidak, vlog-vlog TikTok juga tidak. Nah, sekarang saya tanya Dr. Richard Lee dengan kreatornya Saudara Hans, apa yang kalian lakukan? Maka mereka katakan, ya mereka memposting pekerjaan Richard Lee yang mengedukasi atau mentreatment kliennya di Facebook, tapi terupload otomatis, terpost otomatis di akun Instagram. Nah, inilah yang menurut polisi ada pembajakan, ada menghacker, ada pemalsuan, ada menghilangkan barang bukti. Padahal di situ jelas Hans bisa membuktikan bahwa kalau dia mempost di Facebook otomatis keluar di Instagram. Nah, bagaimana caranya? Ya dia bilang biasa-biasa saja. Nah, polisi kemarin melihat, loh ini kok bisa terjadi, sampai mereka cek ke Singapura. Nah, Dr. Richard Lee dan Saudara Hans, kreatornya, bisa membuktikan bahwa itu nanti bisa secara otomatis. Nah, mereka beranggapan bahwa loh kami kan tidak mengaktifkan kembali akun Instagram, kami mengaktifkan Facebook yang tidak disita, tapi muncul ke Instagram. Nah, ini debatable. Apakah ini termasuk kategori mobil yang boleh pinjam pakai atau kategori rumah yang sedang di polis lain? Maka butuh di sini nanti restoratif justice, pendekatan hukum yang baru, dan bisa jadi jurisprudensi oleh pihak penegak hukum melalui putusan pengadilan. Nah, makanya ini kasus menarik gitu. Baik. Bang Rasman, berarti secara keterangan dari pihak kepolisian, apa yang membuat Dr. Richard Lee ini sebenarnya menjadi tersangka? Apakah illegal access atau menghilangkan barang bukti? Jadi begini, kasus ini kalau menurut saya satu rangkaian peristiwa dengan laporan Kartika Putri, dan satu rangkaian peristiwa juga dengan laporan Richard Lee, David Lee terhadap Kartika Putri yang sedang dilakukan proses penyelidikan dan insya Allah naik sidik di Polda Sumatera Selatan. Jadi saya melihat bahwa dari penjelasan Kabid Humas, abang saya, sahabat saya, Pak Yusri Yunus, bahwa ini ada illegal access, iya kan? Nah, istilah illegal access ini pun ini istilah baru. Kemudian, apakah Facebook di post muncul ke Instagram termasuk illegal access atau tidak? Karena ini berbeda. Akun Facebook beda, akunnya Instagram beda, akun Twitter beda, akun WhatsApp beda. Baik. Nah, jadi ini yang perlu menjadi perdebatan. Tapi mereka mengatakan pihak penyidik ini terjadi pemalsuan dan atau melakukan tindakan illegal access sehingga dikenakan ancaman hukumannya 8 tahun. Nah, maka saya katakan karena ini debatable ya tangguhkan dong klien saya, dan alhamdulillah ini mendapat perhatian dari petinggi Polri. Ya, saya yakin juga Pak Presiden dan Wakil Presiden melihat, maka kasus ini menjadi menarik. Ya sudah,
Kalau begitu tangguhkan saja Richard Lee-nya. Nanti di pemeriksaan kita akan hadirkan saksi-saksi ahli dari kita. Kita akan uji coba bisa nggak dilakukan postingan di Facebook otomatis muncul di Instagram. Dan menurut saya tidak ada urgensi, Nana. Yang saya protes itu begini. Yang saya protes keras itu mereka sampai saya teriak marah. Kenapa? Karena saya tidak mau, saya tidak suka penegak hukum melakukan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Itu bertentangan dengan presisinya Pak Kapolri. Baik. Bertentangan dengan penegakan hukum yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi Ma'ruf. Itu filosofi mendasar. Baik, Bang Apalagi Rasman, yang saya dimaksud tidak manusiawi ini adalah dengan mengangkut Pilpres kemarin. dengan mengangkut paksa Dr. Richard Lee dari kediamannya Begini. seperti itu. Apakah pihak Ya, dari Dr. Richard Lee begini, juga akan saya- melaporkan hal ini ke pihak kepolisian? Tidak, saya kan rencananya hari ini kan berangkat ke Kabid Propam. Tapi karena sudah dibebaskan tadi malam, ditangguhkan, ya buat apa saya harus melaporkan lagi? Karena hak-hak klien saya yang saya jaga. Baik. Saya tidak membenarkan klien saya untuk melakukan pembajakan. Saya juga tidak setuju klien saya untuk menghilangkan barang bukti. Yang saya pertanyakan, apakah pantas kasus remeh-temeh seperti ini dijemput ke Palembang, jalan darat, kencing pun tidak diizinkan. Itu suasana yang ada di situ videonya. Baik. Nah ini kan tidak pantas. Sementara polisi selalu berbenah untuk dulu waktu Pak Tito Karnavian, filosofi polisinya promoter, profesional modern terpercaya. Apa itu terpercaya? Trust. Dari mana? Dari masyarakat. Dulu timbul KPK karena dianggap polisi kurang berkinerja baik, begitu juga dengan kejaksaan. Muncul KPK. Nah sekarang keinginan masyarakat, termasuk rakyat Indonesia, termasuk presiden, wakil presiden, Kapolri selalu ingin membenahi kepolisian, Baik. kejaksaan dan KPK penegak hukum yang lain dan kehakiman. Tapi kalau ada cara yang begini, ini kan artinya tidak presisi. Apa itu tidak Baik. presisi, tidak profesional, kemudian tidak juga humanis. Harusnya kan humanis. Karena ini bukan melanggar simbol negara, bukan menghalang-halangi penegakan hukum yang berbahaya bagi negara. Itu saja. Baik. Terima Seperti kasih Bang itu. Rasman. Kita akan pantau terus seperti apa kasus yang melibatkan Ya. Dr. Richard Lee ini, karena memang tadi Bang Rasman bilang masih banyak unsur yang baru yang perlu dibuktikan lagi secara hukum. Terima kasih Bang Rasman telah bergabung bersama kami di iNews Siang.